Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, salam sejahtera saya sampaikan kepada kalian. Bersyukur kepada Tuhan dan juga tidak lupa berterima kasih kepada Pendeta Teguh yang pada hari ini memberikan kesempatan bagi pamannya untuk mengambil bagian di dalam mimbar, pelayanan mimbar dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek atau Chinese New Year. Perkenankanlah saya memakai beberapa menit untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah David Pan. Pada saat ini tinggal di daerah San Francisco untuk mengembalakan gereja Presbyterian di sini. Saya boleh mengatakan bahwa Surabaya itu merupakan kampung halaman saya, sebab saya dilahirkan di di Semarang dan kemudian dibesarkan di Surabaya dan sempat lulus di SMA Kristen Petra dan kemudian melanjutkan studi di Fakultas Farmasi. Setelah beberapa tahun berkuliah, panggilan Tuhan sehingga saya transfer ke STT Saat di Malang untuk menyelesaikan pendidikan teologi. Dan setelah itu saya kembali ke Surabaya lagi untuk mengembalakan Gereja Kristen Abdiel selama 6 tahun. Kemudian Tuhan buka jalan, saya ada kesempatan melanjutkan studi di mancanegara dan khususnya di California, Amerika. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa saya lahir di Semarang, dibesarkan di Surabaya, dan menjadi tua di California. Dan yakin pada suatu hari saya akan diabadikan di sana, di kerajaan surga bersama dengan segala orang suci, orang kudus, yaitu mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Pada hari ini saya akan sharingkan sedikit tentang budaya orang Chinese atau orang Tionghoa. Ya. Kalau saudara sempat berkunjung ke Amerika atau pernah tinggal di sini, saudara akan menemukan suatu keadaan yang unik di negara ini di dalam masyarakat orang Amerika. Merupakan suatu peleburan etnik-etnik atau budaya-budaya yang berbeda. Ya. Misalnya di dalam satu ruangan, saudara dengan mudah menemukan etnik yang berbeda. Ada yang dari China, ada yang dari Vietnam, dari Thailand, dari Singapura, dari Afrika, bahkan ada yang dari Amerika Latin. Oleh karena itu, kita sering mendengarkan bahasa Inggris yang dengan accent-accent yang berbeda-beda. Pernah satu kali terjadi di mana seorang imigran dari Taiwan, memang Inggrisnya lancar, tetapi ada accent yang berbeda. Orang ini tidak bisa pronounce TH. Oleh karena itu, semua TH diganti F. Ya. Misalnya, 1, 2, free. Bukan free, tapi free. 4, 5, begitu. Pernah sekali terjadi, dia pergi ke toko beli donat. Ya, ditanya, may I help you? Dikatakan, I want free donut. Orang itu mengatakan, oh di sini tidak ada free donut, harus bayar. Nah, kemudian orang dari Thailand ini mengetahui kesalahannya di mana. Lalu dia mengatakan, okay, I want to. Lalu dia katakan, one more. Nah, selesai. Ya. Jadi peristiwa yang semacam ini sering kita alami di masyarakat Amerika. Ya. Dan saya menemukan bahwa etnik Chinese itu ada karakteristik sendiri, yaitu ingin mempertahankan budayanya di mana mereka berada. Ya. Oleh karena itu, kalau saudara sempat untuk mengunjungi kota-kota besar di Amerika, kebanyakan menemukan daerah yang disebut Chinatown, baik di Los Angeles, di California, di San Francisco, di New York, dan di lain-lain tempat. Waktu saudara berada di Chinatown, ada kalanya lupa kalau saudara itu berada di Amerika, dikira masih di Hong Kong atau di Kanton atau di tempat lain. Dan khususnya di San Francisco, tiap tahun itu mereka merayakan Chinese New Year dengan suatu pawai yang besar-besaran disebut Chinese New Year Parade, yang mungkin pawai yang terbesar di Amerika. Saudara sekalian, karakteristik ini sama dengan orang Yahudi sebetulnya. Lihat, orang Yahudi kemana mereka pergi,
masih mempertahankan budaya dan agama mereka. Sehingga setelah mereka negerinya musnah selama 2000 tahun, kembali ke Palestina, mereka tetap mendirikan negara yang disebut Israel. Dan saya akan sampaikan sedikit budaya orang Tionghoa yang berkaitan dengan peristiwa di dalam Alkitab. Yang pertama, orang Tionghoa itu mempunyai nenek moyang yang sama dengan orang Yahudi. Siapakah? Yaitu Sem, anak sulung dari Nabi Nuh yang diberkati oleh Nuh. Dan yang kedua, saya akan berikan contoh di mana Chinese character yang mempunyai dasar atau berkaitan dengan peristiwa di dalam Alkitab. Ya. Ini contohnya yang pertama. Saudara lihat ada karakter Chuan. Ini artinya boat atau kapal. Dan karakter ini terdiri dari 3 karakter yang lain. Yang sebelah kanan itu dibaca Zhou, artinya bahtera. Lalu yang sebelah kiri atas ada Pak, artinya 8. Yang bawah itu Go, artinya mulut. Tapi 8 mulut itu berarti 8 orang. Jadi dalam karakter Chuan ini menunjukkan ada kaitan dengan bahtera di zamannya Nuh yang 8 orang masuk bahtera diselamatkan. Dan contoh yang lain yaitu ini. Ini karakter dibaca dengan I, artinya righteous atau justice. Bagaimana kita menjadi orang yang benar, yang righteous. Nah, ini di sini kita lihat artinya 2 karakter jadikan satu. Yang atas itu yang artinya domba, yang bawah itu wo artinya saya. Nah, jadi bagaimana saya menjadi orang benar? Yaitu tatkala domba Allah itu menaungi kita. Nah, ini merupakan doktrin yang penting dalam agama Kristen, yaitu we are justified by the Lamb of God. Ya. Ya. Contohnya banyak, saya hanya ambil 2. Kemudian yang akan saya bahas yaitu tatkala orang Tionghoa itu merayakan tahun baru, ya, dikatakan Kuo Nian. Kuo itu melalui, Nian itu tahun. Ya. Nah, ini sejajar dengan perayaan Paskah. Paskah itu Passover. Sekali. Nah, sebetulnya apa yang dihindari atau melewati? Nanti akan kita bahas, mempunyai etimologi yang sedikit sama. Nah, oleh karena itu, di mana orang Chinese itu mempunyai tanggalan sendiri, namanya lunar calendar. Nah, kalau menurut kalender ini, bulan pertama, hari pertama itu adalah Chunjie, yaitu disebut Spring Festival, yaitu tahun baru. Dan perayaan Paskah pun demikian. Sebetulnya Paskah itu terjadi pada bulan yang ke-7. Tapi Tuhan mengatakan dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 2 bahwa Tuhan merubah bulan ke-7 itu dijadikan bulan pertama. Jadi sama dengan tahun baru Imlek yang selalu pada bulan pertama dalam tanggalan mereka masing-masing. Dan yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu tradisi Chinese yang mereka mengadakan New Year Eve reunion dinner. Ya. Dalam bahasa Tionghoa mengatakan Chuxi Tuan Yan Fan. Ya. Setelah menjadi tradisi berabad-abad, pada malam sebelum tahun baru itu, keluarga semua berhimpun bersama-sama untuk menikmati makan malam. Nah, di sini saya ada gambar tentang ini, saudara sekalian, gelas. Ya, ya. Dan hal ini juga
mirip dengan gambaran ini, ya, di mana perintah Tuhan pada malam Paskah itu, ya, sekeluarga itu bersama-sama untuk makan domba yang mereka sembelih. Sama. Dan apa yang terjadi setelah itu bagi orang Israel, darah domba itu diperintahkan untuk diuleskan di depan pintu, yaitu 2 tiang kanan kiri dan ambang pintu di atasnya itu. Saya juga ada gambaran ini, coba saudara lihat. Nah, ini yang terjadi pada malam Paskah itu. Dan hal ini seolah mirip dengan perbuatan orang Chinese tatkala merayakan tahun baru Imlek, ya, khususnya di Chinatown, saudara masih melihat, ya, ada apa namanya, kuplek yang mereka gantungkan di depan pintu, ya. Oke. Nah, maksudnya apa? Hampir sama juga bagi orang Yahudi, mereka membubuhkan darah anak domba itu merupakan satu perintah Tuhan. Sebab pada malam Paskah itu, Tuhan akan mengutus malaikat pemusnah. Barang siapa yang rumahnya tidak ada tanda darah domba itu, rumah itu, anak sulungnya akan mati. Binatang sulungnya pun juga akan mati. Ternaknya mereka. Lalu tradisi orang Chinese pun mirip. Mereka mengatakan bahwa pada malam Natal, malam tahun baru itu, ada binatang buas atau monster yang bernama Nian. Sebetulnya Nian ini artinya tahun. Tahun. Jadi artinya Nian itu merupakan satu monster yang datang pada malam tahun baru itu untuk makan anak kecil, bahkan ternak mereka. Tapi mereka menemukan bahwa monster ini takut dengan warna merah. Oleh karena itu, diatasi dengan ini. Ya. Bahkan ada kuplek yang ditaruh di depan pintu dengan warna merah, bahkan akhirnya memakai mercon, firework itu untuk menakut-nakuti monster itu. Saudara sekalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ini. Ini angpao ini, hongbao, ya. Menjadi tradisi bagi orang Tionghoa untuk bagi-bagikan uang dalam hongbao ini kepada orang lain yang memberikan salam, khususnya pada anak-anak kecil, ya. Di sini saya sedia beberapa hongbao yang dalamnya ada uang, ya. Ada uang yang $2. Ya. Lalu di sini lain lagi yang berapa ini? Oh, $20. Yang lain mungkin lebih berharga $100. Perhatikan jumlahnya boleh berbeda-beda, tapi harus angka genap. Sebab orang Tionghoa tidak mau dengan angka ganjil. Beri $5 tuh mereka mengatakan kurang fortune begitu. Ini tradisi mereka. Ada department store, ini Macy ini. Ini bukan red envelope, bukan hongpao sebetulnya, tapi merupakan shopping bag kecil, ya, yang dibagi-bagikan bagi mereka yang merayakan tahun baru, yang dalamnya bukan uang tapi shopping cart. Saudara sekalian. Dan apa yang mirip dengan peristiwa terjadi pada hari Paskah? Ya, Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 11 ayat pertama dan kedua mengatakan, ya, bahwa Dia akan akan memberikan tulah yang terbesar setelah 9 tulah itu, tulah yang ke-10 yang paling besar, yaitu bahwa malaikat pemusnah itu akan membunuh
anak putra-putra sulung di dalam keluarga itu. Sehingga orang Mesir takut, ya. Bahkan dia minta supaya orang Israel ini keluar dari tanah Mesir. Nah, Tuhan mengatakan, sebelum kamu keluar, meninggalkan tanah Mesir, minta emas, perak, dan apa aja yang kamu ingini kepada orang-orang Mesir. Mereka pasti memberikan kepadamu. Mengapa Tuhan memerintahkan mereka demikian? Nah, ini bentuk keadilan Tuhan, saudara sekalian. Sebab orang-orang Mesir, orang Israel di Mesir itu bertahun-tahun bekerja sebagai budak yang tidak digaji. Nah, sekarang tiba waktunya Tuhan memberikan keadilan, semua itu harus dibayar. Oleh karena itu, orang Israel meninggalkan tanah Mesir dengan harta benda yang cukup banyak, dan hal ini telah dipakai oleh Musa untuk membangun kemah di padang belantara. Saudara sekalian, lalu kita mengetahui bahwa perbatasan antara orang Israel dan orang Mesir itu hanya satu, yaitu darah anak domba. Di dalam anak domba itu, ya, ada keselamatan. Di luar ada tulah bencana. Hari ini pun demikian. Beda orang Kristen dan orang dunia itu, yaitu darah penebusan Tuhan Yesus, anak domba Allah. Di dalam Kristus kita mendapatkan berkat. Saudara mungkin mengatakan, apakah di luar Kristus ada berkat? Saya katakan ada, tapi berbeda. Look, Tuhan memberikan matahari, memberikan air, memberikan udara kepada setiap orang, baik percaya atau tidak percaya, dengan gratis. Kalau ini suruh bayar, orang tidak bisa hidup dalam dunia ini. Tetapi bedanya, berkat-berkat rohani di dalam Kristus itu adalah penebusan dosa, adalah hak menjadi anak Allah, ada pengharapan hidup yang kekal, yang hanya Tuhan berikan, Allah berikan di dalam Kristus. Saudara sekalian, saya akan membahas sedikit tentang budaya orang Tionghoa atau Chinese culture, ya, yang tentunya yang sedikit berkaitan dengan Alkitab. Di dalam seluruh Injil Yohanes, satu kata yang penting terdapat dalam pasal pertama, yaitu tentang logos, firman. Ya. Dan firman atau logos dalam bahasa Chinese adalah Tao. Nah, kita melihat banyak filosof atau filosofi, filsafat orang Chinese yang menyebut Tao. Misalnya Confucius. Dia mengatakan, Cao wen dao xi shi ke. Yaitu pagi saya menekankan firman, malam mati pun saya rela. Dari sini kita mengetahui Confucius itu sangat rindu akan Tao, firman, atau logos. Tapi sayang, dia belum mendengarkan. Lalu kita lihat filsafat dari Lao Tzu. Nah, yang lebih jelas lagi, dia mengatakan bahwa Tao itu adalah sesuatu yang paling dasar. Segala sesuatu itu terjadi karena Tao ini. Nah, ini sesuai dengan Injil Yohanes yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan segala sesuatu dijadikan karena firman. Siapakah firman itu? Siapakah logos itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Tapi sayang, Lao Tzu tidak menemukan kalau Tao ini adalah anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dari Confucius, Lao Tzu, dan kemudian Zhuangzi. Zhuangzi itu orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Dan dia mengatakan segala sesuatu itu relatif. Hanya Tao itu yang mutlak. Dan Tao tidak berubah. Nah, sesuai dengan surat Ibrani yang mengatakan bahwa Yesus itu tetap baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di sini kita mengetahui ada cipratan wahyu Allah di dalam budaya orang Chinese.
hanya cipratan saja. Ya, bahkan tadi dikatakan tentang perkataan righteous itu domba yang menaungi kita. Siapa domba ini? Orang Chinese tidak mengetahui ada Yesus Kristus sendiri. Maka Paulus mengatakan Kristus menjadi domba Paskah kita. Ya. Jadi kita tidak dapat diselamatkan kecuali kita terima Yesus sebagai juru selamat. Saudara sekalian, Yesus di dalam Yohanes pasal 10 mengatakan suatu perkataan yang penting, ego eimi hi tira. Ego eimi hi tira. Tidak ada seorang yang memperkenalkan diri secara ini. Akulah pintu. Itu penting. Pintu apa? Oranius tira, yaitu pintu sorga. Setelah kita memasuki pintu sorga, kita akan melihat Oranius Tronos, yaitu tahta di sorga. Itu satu-satunya jalan. Yesus pun mengatakan, I am the way, the truth, and the life. Nobody come to the Father but by me. Oh, tidak ada orang yang klaim sedemikian. Yesus adalah jalan. Jalan untuk sampai di pintu sorga itu. Nah, jalan yang dimaksud oleh Yesus ini bukan freeway atau jalan raya. Tapi hodos, yaitu jalan yang berupa lorongan. Begitu kita masuk jalan itu, kita akan dipimpin sampai pada tujuan. Tidak akan sesat. Oleh karena itu, saudara sekalian, hanya satu jalan, yaitu Yesus yang membawa kita untuk memasuki pintu surga. Setelah kita membicarakan hal ini, adakah di antara kita yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat? Kalau belum, waktunya kita terima dia. Memang budaya Chinese itu ada cipratan sedikit tentang wahyu Allah, tapi belum memasuki keselamatan. Saya undang saudara-saudari, teman-teman sekalian, pada saat ini juga terima Yesus sebagai juru selamat kita. Kalau ada angkat tangan, saya tidak melihat, tapi hamba-hamba Tuhan di gereja kalian melihat. Yang penting Tuhan melihat, Tuhan akan buka pintu itu. Selamatkan kita sekalian. Nah, sekianlah pembicaraan pada hari ini. Shalom Alaikum. Tuhan memberkati kalian. Amin.